apa yang sudah disampaikan di awal tadi sambutan bahwa program guru penggerak ini seyogianya diikuti oleh semua. Tapi kepada yang jadi ini harus apa? Angkatan 11 dibuka praktik pengajar Pak. Kalau yang angkatan kemarin praktik pengajar itu dikhususkan dari guru penggerak. Kalau yang sekarang angkatan 12 ya. Kalau angkatan 12 itu praktik pengajar bisa saja dari siapa dari mana pun. Kurang daftar lagi ya Bu. Sebenarnya daya nama kekantosan mengikuti baik pengajar praktik apalagi guru penggerak. Aku belum akan dibatasi usia guru penggerak. Ayeuna mah tidak dibatasi. Maksimal nanti 2 tahun dari pensiun. Ya akhirnya minimal tersisa 2 tahun ke pensiun. Jadi upami ibu ayeuna masih 45 masih banyak Bu. Usia 58 saja bisa sekarang ikut daftar. Aku belum dibatasi usia 50. Usia 50 itu tidak bisa daftar. Sekarang belum bisa. Kenapa demikian? Karena fakta di lapangan jelas. Yang diangkat kepala sekolah karena situasinya darurat tidak melalui jalur penggerak. Ketentuannya itu hanya bisa untuk 1 periode gitu. Nah makanya tapi ayo pikir rencana saya mana mau jadi pengawas, mau jadi kepala sekolah mengikuti guru penggerak itu motivasinya bukan untuk jadi kepala sekolah atau pengawas. Kalaupun pemerintah menugaskan kita menjadi kepala sekolah atau pengawas itu mah bonus gitu. Tujuan utamanya mengajar ya. Nah sebagai muslim wajib belajar. Siap aja. Jadi tahun mumpuk kali orang ingat banyak di Bu. Nah, abdi bae siap. Ya intinya beginilah. Kita itu tetap harus mengikuti dinamika yang ada. Harus mengikuti perkembangan yang ada. Ketika sekarang memang program pemerintah itu guru penggerak, selagi ada kesempatan, kenapa tidak kita ikuti saja. Kita buktikan bahwa yang tua pun bisa bersaing dengan yang muda. So, paling mau besok itu dia, abdi bagus, tolong, nggak bisa bersaing dengan yang muda. Ya pernah, mau tong rumos menang umur hukum, nggak bisa bersaing. Siap ya kita ikut kan? Insya dibuka nanti. Terakhir sebelum membuka, saya ingin menyampaikan permohonan maaf selaku tuan rumah apabila dalam melaksanakan kegiatan ini banyak kekurangannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mensupport Pak Makan untuk melaksanakan kegiatan destinasi budaya positif. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata destinasi budaya positif sebagai syarat amanat mengikuti program guru penggerak dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah sampai dengan Bapak yang telah membuka acara destinasi budaya positif. Oke Bapak dan Ibu, langsung saja sekarang sesi bagian saya di sini yang berperan sebagai penyampai materi. Namun sebelum ke materi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, mari kita untuk berdiri. Kelihatannya ini kayaknya tegang-tegang gitu. Ayo silakan kita untuk berdiri. Ada sedikit dulu peregangan. Semangat dan ding dung. Lalu nanti tepuk semangat aha gitu ya 2 kali kiri dan kanan. Siap Bapak Ibu? Siap. Supaya enggak panik gitu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ding ding. Dan dung dung.
ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, Lanjut aja ya, sudah cukup. Nah, Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema hari ini, bahwasanya saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Namun sebelum itu ada sedikit kuis untuk menstimulus kita, mengarahkan kita terhadap materi yang nantinya akan saya sampaikan. Jadi siapkan Bapak Ibu untuk yang membawa HP ataupun Chromebooknya, silakan disambungkan dulu ke WiFi SMP Negeri 8 Sindang Barat, dan untuk passwordnya itu di sebelah bintang. Di sini kita akan sedikit untuk bermain dulu dengan kuisis. Nah, untuk linknya saya bagikan terlebih dahulu. Atau bisa buka aja di Chromecast Quizzes. pakai kode itu. Ya, Pak Dedek bisa dibantu Pak Dedek. Quizzes di Google ketik quizzes. Ya, masuknya yang join, kodenya masukkan quizzes. Sinyal. Pilihnya yang join. Join, masukkan kode itu. Join quizzes. my quiz. Ya. Iya, betul. My quiz. Cara yang download. Mendapatkan kode tadi. Bilang kita tuh gak ketik bisnis. Ya, Masuk Pak. Quizzes mah agak lama. Enter kode. enter kode untuk kode. Ya, bukan. Kodenya 844024. Pasti. Buka sinyal itu HP Mas. Masuk. Itu belum ada yang masuk tuh. Masuk dong. Baca. Ini pakai wifi, wifi-nya jelek. Internetnya nggak ada. Baca dari bawah. Anda orang yang pertama. Belum mulai. Harap proses. Kuis.
mungkin jaringan. Disimpan deh kuisnya, jadi nanti di rumah dikerjakannya. 025. Jadi karena terkendala jaringan daripada kita kesal dengan jaringan, untuk kuisnya nanti di di PR-kan aja di rumah masing-masing, dan insya Allah juga dari hasil daripada diseminasi ini saya akan membuat sertifikat, karena kebetulan sudah ada komunitas belajar inspiratif dari PMM. Itu akan membantu Bapak dan Ibu untuk memenuhi dalam bukti kinerja. Oke, kita lanjut aja Bapak dan Ibu, karena barusan ada gangguan teknis. Kita lanjut ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara. Yang pertama mungkin pembukaan yang tadi telah dibuka secara langsung oleh Kepala Sekolah SMP 8 Sitan Barat. Beserta sambutannya juga sudah. Yang kedua yaitu pemaparan materi menerapkan budaya positif, dan yang selanjutnya umpan balik serta penutup. Nah, Bapak dan Ibu, yuk kita coba untuk senyum selama 30 detik agar otot-otot wajah kita itu tidak terlalu tegang. Oke, siap. Kita hitung dari 1, 2, 3. Kita tahan senyum 30 detik. Saya senyum, Bu. Oke, sudah ya Bapak dan Ibu. Kita gak usah bikin kesepakatan karena kita sudah memahami yang paling pokok saja, yaitu menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Nah Bapak dan Ibu, saya harapkan dari kegiatan ini nanti kita secara produktif, proaktif untuk saling berdiskusi. Bahkan saya kebetulan juga sudah menyiapkan di sini ada kertas pleno, jadi Bapak dan Ibu nanti dibagi menjadi beberapa bagian, dan tugas-tugasnya nanti saya siapkan, yaitu mulai daripada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, beserta restitusi. Nah, ketiga materi itu nanti akan kita coba untuk bedah bersama dan diskusikan bersama, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya di era zaman saat ini banyak permasalahan di sekolah kita, terutama dengan karakter, akhlak, perilaku pesertanya. Oleh karena itu, dengan adanya diseminasi budaya positif, mudah-mudahan kita selesai daripada acara ini bisa menanamkan atau mempunyai kesadaran bahwa seharusnya kita itu menanamkan suatu budaya yang positif, sehingga itu bisa berdampak positif juga kepada peserta didik. Kita tidak bisa menutup kemungkinan masih banyak di kita, hampir rata-rata siswa itu sekarang itu secara bahasanya itu lebih menganggap kepada guru itu kurang lagi. Jadi hampir kalau dikatakan loncat ya tidak seperti itu juga, tapi ada mereka kepada guru itu agak sedikit menurun. Oleh karena itu, mari kita pelajari bagaimana konsep cara kita menerapkan budaya positif untuk membentuk karakter terhadap peserta didik. Nah, di sini kita awali dengan disiplin positif, poin pertama. Lalu yang kedua, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan ketiga restitusi. Nah, disiplin positif. Jadi di sini ada salah satu keterangan, saya tuliskannya sedikit saja, mungkin Bapak dan Ibu sudah memahaminya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang kita barusan. Yang pertama, disiplin positif itu secara sederhananya itu berawal dari diri kita sendiri sebagai peserta dan sebagai pendidik.
Salah satu contoh, kita sering menegur anak, kamu jangan seperti itu tidak baik. Coba kita bercermin kepada diri kita, apakah kita sudah baik di depan anak-anak? Kita masih suka merokok di depan anak-anak. Ketika anak-anak di dalam kelas kita masih suka keluyuran keluar, berarti itu juga mencerminkan. Jadi anak itu sebetulnya melihat daripada apa yang dilakukan oleh gurunya. Makanya suka ada peribahasa, guru kecil berdiri, murid kecil berlari. Jadi yang dinilai oleh peserta didik itu sebetulnya bukan dari ucapan gurunya saja, tapi paling kontras itu adalah dari perilaku yang ditampilkan oleh seorang guru. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita lanjut. Nah, di sini ini lebih ke perubahan paradigma stimulus respon teori. Jadi kita itu sebagai guru harus bisa mengontrol lingkungan sekolah. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini ada pertanyaan. Jadi siapa? Kalau sekolah yang memiliki kontrol siapa? Ya jelas kita sebagai guru atau pendidik. Nah, stimulus responnya seperti apa? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maksudnya di mana? Kita buat suatu pandangan ke arah tujuan yang sama, sehingga orang-orang bisa atau mau untuk mengikuti apa yang akan kita tuju. Yaitu caranya bagaimana? Seperti tadi, tunjukkan dari diri sendiri, tunjukkan perilaku yang baik. Teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi maksudnya secara sederhana kita juga harus bisa menghargai pandangan orang lain. Jadi jangan sampai istilah nama orang terlalu fanatik. Saya nama pegawai kayak gitu. Guru etama misalkan masuk sekolah dan sebagainya. Itu kan bebas. Nah, kita itu jangan terlalu fanatik seperti itu. Kenapa? Kalau kita terlalu fanatik kepada orang lain, otomatis bukan rasa cinta yang bertumbuh, tapi rasa iri. Karena merasa tidak enak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi kita itu lebih cenderung melihat perilaku buruk itu suatu kesalahan yang fatal. Padahal nanti di restitusi itu dari kesalahan bisa menjadi sebuah pelajaran. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi intinya baik itu peserta didik kita ketika melakukan suatu kesalahan, kita jangan langsung mencacinya atau memarahi secara langsung. Karena apa? Karena ini sudah disampaikan dalam stimulus respon. Seseorang melakukan sesuatu itu ada tujuan. Paham Bapak dan Ibu? Kita pun kalau melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Baik itu pandangan dari orang lain tujuan ke perilaku yang jelek, tapi tetap karena mereka itu juga punya tujuan. Tergantung daripada satu pandang. Nah itu. Selanjutnya stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah maksudnya kita itu tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh orang lain. Sejatinya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Makanya walaupun kita di sekolah ataupun di satuan pendidikan mempunyai kepala sekolah, tetap tidak sepenuhnya kepala sekolah bisa mengontrol kita, karena kita juga punya kontrol dalam diri sendiri. Kadang-kala apa yang disampaikan oleh pimpinan belum tentu nyaman untuk kita lakukan. Selanjutnya stimulus respon yang keempat, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika ada pemaksaan pada saat wujudan gagal, nah, ketika ada kegagalan pasti ada pemaksaan. Salah satu contoh, kenapa kamu itu sudah kelas 7 belum bisa membaca? Wayahnya bahasa Sunda, make kudu diajar benar-benar, seolah-olah itu suatu paksaan. Nah, teori kontrol yang baik itu seperti apa? Ya itu tadi, lakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan
menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pertama kita kolaborasi, baik itu dengan peserta didik, baik itu dengan guru lain. Selanjutnya kita menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi lihat, dari pilihan itu kita lihat, kalau kita melihat siswa yang betul-betul tidak bisa membaca, mungkin karena metode yang kita berikan tidak sesuai, maka kita di situ diarahkan untuk memilih atau pilihan metode-metode yang baru, gitu ya. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang atau kalah ini pasti dari setiap orang ada, baik disadari ataupun tidak. Salah satu contoh, di sekolah A itu terdapat dua guru, kedua-duanya misalkan mendaftarkan diri sebagai pendidikan, pasti dalam pikiran mereka, bakal menang saya, cek si B, saya. Nah, itu ada pola pikir di situ, menang atau kalah dalam berbahasa. Nah, Bapak ini hanya sebagai pengantar saja. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau di kelas Bapak dan Ibu suka ada aturan kelas kan? Ada. Nah, saya ingin menanyakan tujuan aturan kelas itu untuk apa? Supaya disepakati. Betul. Ada lagi? Agar disiplin. Ada lagi? Bapak Ibu guru yang lainnya? Nah, di kelas itu ada peraturan. Tujuannya untuk apa? Jangan sampai kita sebagai guru kita tidak tahu tujuan peraturan di kelas itu untuk apa. Nah, salah satu contoh tadi agar siswa dapat disiplin atau agar pembelajaran di dalam kelas itu bisa terlaksana dengan cara yang kondusif. Gitu. Salah satu contoh di sini ada. Nah, ini semua dibentuk dalam bentuk kesepakatan. Peraturan di dalam kelas dilarang saat guru sedang berbicara saat guru menerangkan. Namun kesalahan di kita itu masih banyak menggunakan kalimat negatif. Dilarang itu kalimat positif atau negatif? Larangan itu negatif. Nah, terus ada lagi, dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Kalimat dilarang itu positif atau negatif? Negatif. Nah, coba nanti Bapak dan Ibu kalimat-kalimat negatif itu kan kita rubah dengan kalimat positif. Salah satu contohnya, hargailah ketika gurumu menjelaskan materi. Itu lebih mudah kelihatan. Jagalah kebersihan, itu sudah positif. Atau misalkan kalau ada tulisan misalnya dilarang merokok. Nah, kalimat dilarang merokok itu terlalu negatif sebetulnya. Kalau yang positifnya bagaimana? Jagalah kesehatan dan hargai orang lain. Gitu. Jadi sekali lagi, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak dan Ibu pasti sudah paham ya. Ini saya hanya sekedar mengingatkan kita kembali bahwa ternyata penting sekali ya untuk kita mendisiplinkan siswa atau peserta didik bersama. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan tentang kegiatan disiplin positif terutama dalam kelas, Bapak dan Ibu, tolong ketika pembelajaran dimulai, buat kesepakatan dulu dengan peserta didik. Baik itu secara lisan ataupun tulisan, tapi rata-rata kalau kita mau mengajar, kita cukup saja dengan kesepakatan secara lisan. Karena saya perhatikan, kebetulan saya juga ikut di SD kelas 3. Kalau anak-anak sekolah dasar itu ketika guru masuknya, wah masih hanya rupa cibul, nggak bener-bener orang masih kayaknya saat dikecotan dan sebagainya. Nah, kalau kita langsung menyampaikan materi pembelajaran itu tidak kondusif. Makanya saya pernah menerapkan anak-anak ditanya dulu, kalian masuk ke dalam kelas itu tujuannya untuk apa? Mereka menjawab,
untuk belajar Pak. Betul. Kalau belajar harus sambil makan atau bagaimana? Tidak Pak. Itu kalian sambil bawa makanan, berarti harus diapakan? Disimpan dulu. Mereka secara tidak sadar menyadari kesalahannya, makanannya disimpan. Terus lagi ya, kalau belajar pakaian kalian harus seperti apa? Harus rapi Pak. Balikkan dulu. Jadi secara tidak langsung anak pun akan menyadari kekurangan atau kesalahannya tanpa kita langsung kita mewawancarai kelas makanan kelas kalau ditegur dengan cara seperti itu anak akan berasa marah amat gitu ya, betul gak? Tapi kalau dengan memberikan penyadaran seperti itu dan buatlah kesepakatan di situ nantinya, kesepakatan kita di dalam kelas ketika belajar, tolong hargai Bapak Ibu guru ketika menyampaikan materi. Yang kedua, contohnya, ketika ingin bertanya, silakan ajukan tangan terlebih dahulu. Nah, secara tidak langsung nanti akan menjadi suatu kebiasaan dan menciptakan suatu budaya yang positif. Itu salah satu contoh kecil. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, jadi ini sudah jelas ya. Tujuan daripada disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kalau contoh seperti tadi sudah kita terapkan dan menjadi suatu kebiasaan, maka anak pun akan bisa terarah dalam mengontrol dirinya sendiri. Dia akan mengetahui, oh perbuatan ini kurang baik. Oh ketika saya ingin melakukan ini, berarti saya harus seperti ini. Nah kita lanjutkan. Nah, awal ini sudah pada tahu, yaitu profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebijakan bermoral, bertanggung jawab dan hati. Nah di sini ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu pernah mendengar kalimat motivasi? Nah, sering. Nah ini jadi catatan. Termasuk kemarin pas yang sekarang panggil PPG, di situ kan ada umpan balik. Dalam aksi nyata itu harus memberikan umpan balik. Ketika saya baca, saya termotivasi dengan karya Pak Nuri Rohman contohnya. Nah Bapak Ibu sendiri tahu gak apa itu motivasi dan bagaimana tujuan motivasi? Apakah kita cuma tahu kalimatnya saja Pak? Motivasi, saya termotivasi. Nah jadi di sini ada motivasi perilaku manusia itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita dianggap memberikan motivasi, maka tujuan kita yang 3 ini karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman daripada orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul gak? Kalau kita bisa memotivasi orang lain, maka kita itu akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah, ketika kita bisa memberikan motivasi kepada orang lain, maka yang kita harapkan adalah 3 poin ini. Silakan Bapak dan Ibu tinggal menyadari mau yang bagian pertama, kedua atau yang ketiga. Nah gitu ya. Selanjutnya, karena waktunya seharusnya jam 2 akan selesai, kita langsung aja ya. Nah Bapak dan Ibu, ini contoh salah satu keyakinan kelas. Kita lanjut ke materi yang tadi terkait dengan keyakinan kelas, bahwa setiap anggota kelas perlu 1. Belajar, senang melakukan kegiatan yang menyenangkan, merasa aman. Nah dan seterusnya
Bosku. Jadi kalau kita mau membuat kesepakatan kelas, salah satu contohnya seperti ini. Kita lanjut aja. Nah ini aja, ini poin-poin penting, yang paling penting. Bapak dan Ibu menyadari tidak kita itu sebagai manusia? Sadar tidak? Sadar betul sadar. Kalau kita sadar sebagai manusia, tahukah kebutuhan yang kita perlukan? Kadang lupa ya. Hakikatnya manusia itu mempunyai atau ada kebutuhan dasar manusia, yaitu salah satunya ada 5. Yang pertama bertahan hidup, itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima, diterima. Betul nggak? Kalau kita hidup tanpa ada rasa kasih sayang dan diterima di lingkungan kita, apakah kita akan bahagia? Mungkin tidak kan? Contoh Pak Asep, si ibu nanti bisa disayang, bahagia apa hidup Asep? Kurang bahagia kan hidup Asepnya. Terus rasa diterima. Ketika kita berada di lingkungan baru, maka kita juga perlu rasa untuk diterima. Gitu. Yang kedua, penguasaan. Nah, penguasaan kita sebagai manusia itu punya rasa ingin menguasai, mempunyai rasa saya itu bisa. Berarti itu berkuasa. Contoh, hari itu baik bisa. Berarti ada rasa berkuasa. Selanjutnya, kebebasan. Nah, kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan yang namanya kebebasan. Makanya jangan salah, jangan dapat menyalahkan peserta didik. Ketika anak belajar, dia itu malah main-main alat tulis dan sebagainya, ngobrol dengan teman-temannya. Karena apa? Karena itu salah satu daripada kebutuhan dasar manusia. Siswa itu ingin kebebasan. Atau anak kita misalkan, ingat ya, istri mah terjadi akan menang, gitu ya, bahaya. Tapi tetap anak perempuan pun suka memaksakan diri untuk bepergian ke tempat, karena dia juga mempunyai sebuah kebutuhan dasar, yaitu suatu kebebasan. Yang selanjutnya kesenangan. Nah, jadi yang kelima itu kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu kesenangan. Kenapa ayat Pak Asep Wawan pesan joget hanya kapan? Kenapa? Ekspresi kebutuhan dasarnya, karena dia itu senang, gitu ya. Dengan melakukan hal itu akan memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesenangan. Atau misalkan bukan di setiap hari Minggu healing, tadi itu kakak dan sebagainya, contoh ya. Tidak jadi masalah, kenapa? Itu salah satu kebutuhan dasar kita, yaitu suatu kesenangan. Dan kesenangan yang dimiliki atau diinginkan seseorang itu caranya berbeda-beda. Jadi jangan merasa heran jika orang itu suka melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena itu kebutuhan dalam kesenangannya. Paham Bapak dan Ibu? Dan nanti ini bisa diperdalam kalau misalkan Bapak dan Ibu memerlukan materinya. Kebetulan saya sudah menyimpannya. Ini hanya sedikit saja. Kasus. Nah, salah satu contoh di sini, Ibu Julaiha, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Secara sederhana ini, ada salah satu siswa yang bernama Tommy. Dia itu suka meminta bekal teman-temannya dengan cara yang memaksa. Ataupun kita juga sering ya, ada siswa, salah satu siswa teman-temannya, "Cing, aku boleh tekan ini." Itu dengan cara memaksa, meminta dengan cara memaksa. Pernah menemukan hal seperti itu pada Ibu? Sering ya, sering. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Ketika ada peserta didik kita yang melakukan hal seperti itu, kira-kira alasannya apa? Asep bisa karena cepat, karena kelaparan, mau beli
tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kita jangan aneh kalau ada siswa memaksa makanan kepada temannya, karena tadi alasannya bisa karena dia itu lapar. Tidak mungkin seseorang kalau tidak lapar meminta makanan, betul kan? Maka salah satu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh kaum ini yaitu tadi, yaitu bertahan hidup. Salah satu kebutuhan dasar bertahan hidup itu adalah dengan adanya makanan. Maka disebutlah dengan mata pelajaran IPA kalau nggak salah atau IPS, sadar pangan papan di situ yang berkaitan dengan kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Selanjutnya adalah kita ke pernyataan. Nah, selanjutnya tadi kita simak yang poin pentingnya. Coba saya mau tanya lagi. Tadi Pak saya 5 kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Coba Bapak dan Ibu. Kita di sini aktif. Angkat tangan. Bertahan hidup, Bertahan hidup, lanjut Pak. untuk kebebasan, Lanjut. kesenangan. Kesenangan. 3. Kasih saya. Kasih sayang. Satu lagi. Penguasaan. Pahamilah itu. Ketika kita memahami kebutuhan dasar itu, insya Allah di kelas kalau ada anak yang bermasalah dan sebagainya, kita akan memahaminya. Mau langsung, mau langsung emosi, ya. Nah, selanjutnya, tadi 5 kebutuhan dasar manusia sudah kita pahami. Selanjutnya 5 posisi kontrol atau restriksi. Nah, 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Bapak dan Ibu, coba kita perhatikan tulisannya. Kelima posisi kontrol ini pernah kita alami atau tidak? Guru sebagai penghukum. Kita kasih contoh. Ibu guru sudah di dalam kelas, anaknya terlambat masuk. Mana sih mana baik? Bantu bagus anak-anak dia ke kawangan. Nah, sok guru kerjakan. Lalu untuk ibu mengajar lagi, dijewer dan sebagainya. Nah, dengan menunjuk-nunjuk atau dengan kalimat-kalimat yang sedikit kasar, itu yang disebut dengan guru sebagai penghukum. Atau misalkan, kenapa yang tidak kerjakan tugas? Dasar budak kedua. Nah, gitu. Itu salah satu contoh. Pernah melakukan hal seperti itu kepada ibu? Pernah atau sering? Disebut guru hilang. Selanjutnya sini. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua. Contohnya, kunaon maneh tuai kelakuan teh kekarunya kayak bapak maneh anu tos masihan ajis kanggo jajan bapak meser motor jeung sajabana. Ibu ngerasa nyesel ngadidik maneh lamun kalakuan seperti itu. Secara tidak langsung dengan kalimat seperti itu, anak akan merasa dirinya jadi akhirnya anak itu sedih dan merasa dirinya itu tidak berguna lagi, nantinya dia binder lah intinya gitu. Itu posisi guru yang membuat merasa bersalah itu kalimatnya itu lemah lembut, tapi secara tidak langsung membuat anak itu merasa bersedih dan mengeluh karena telah melakukan suatu kesalahan. Ada di sini yang seperti itu. Bunda suka kayak gitu atau galak bunda gitu? Pengalamannya. Selanjutnya, guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, saya contohnya Pak Boy, karena beliau itu dengan istilah ini sangat dekat. Bagus kan guru sebagai bagus. Contohnya, ya, baiklah tulisnya. Disuruh apa dibayar contoh seperti itu. Guru sebagai teman. Jadi kata-katanya itu, kalimatnya itu dengan rasa keakraban, penuh keakraban. Bios lah, kebayang ya masalah karena kasus apa terganggu apa yang tetap tinggi sekolah. Nah,
kalimat seperti itu disebut dengan posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi anak itu tidak merasa takut dan sebagainya, tapi tetap nanti ada kelemahan. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau itu jadi dia itu tidak banyak bicara, cukup mengalihkan dia ke. Misalkan ada anak yang telat datang masuk kelas, cukup dia jarang bicara. Guru itu jarang bicara. Apa namanya? Raut muka dan tatapan matanya itu sangat menyeramkan sekali. Gimana? Paling gitu. Jadi paling kalau berkata juga tidak terlalu banyak, cukup dari mana? Bisa lah. Nah, jadi lebih simpel gitu orangnya, terlalu cool. Ya. Selanjutnya, guru sebagai manajer. Nah, kalau guru sebagai manajer nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas ya. Sebagai manajer itu yaitu posisi yang paling baik. Karena apa? Di situ nanti ada segitiga restitusi. Bagaimana guru itu menguatkan identitas, menanyakan, memvalidasi suatu kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Dan guru tersebut itu guru yang paling bagus posisi. Kita bisa contohkan kalau guru yang menerapkan posisi manajer, dia itu tidak akan langsung menyalahkan sebagai guru berhukum. Dia itu tidak membuat anaknya itu merasa bersalah, tapi guru tersebut lebih memberikan kesadaran kepada peserta didik. Salah satu contoh ya, Rijal, kenapa kamu terlambat? Karena saya membantu ibu saya dulu, Pak, untuk bersiap-siap jualan. Nah, Rijal tahu kalau misalkan Rijal telat masuk kelas untuk apa, saya akan mendapatkan hukuman, Pak. Nah, itu Rijal tahu kalau kita telat masuk kelas kita akan mendapatkan hukuman. Terus hal apa yang akan Rijal lakukan? Saya akan perbaikinya, Pak. Nanti saya akan lebih tepat waktu, terutama dalam kebutuhan orang tua dan datang sekolah lebih tepat waktu. Nah, secara tidak langsung kalimatnya tidak akan menyakiti, tapi akan menyadarkan siswa akan kesalahannya dan nanti akan membuat sebuah keyakinan bagi peserta didiknya itu sendiri, sehingga yang tumbuh dalam jiwa peserta didik itu bukan penyesalan ataupun rasa bersalah, tapi dia itu akan lebih menyadari bahwa saya itu harus melakukan hal seperti ini. Supaya lebih jelas tentang tema posisi kontrol ini, ada video klipnya, kita nyalakan dulu.
Mau? Mari berikan. Ibu, Namen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah kan? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika tidak kan? Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Namen. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang akan kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau kalian tahu tentang alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan belajar alarm kapan ya kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm bangun dari besok pagi dan akan diingatkan oleh bapak dan ibu dan kalian ya. Ada lagi yang perlu dilakukan kalian? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kembali ke kelas. Jadi, Posisi yang dijawab adalah posisi pemantau. Saat memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang menerima, menjawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat Kita lanjut ya, sudah cukup. Jadi itu gambar contoh tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kita lanjut lagi ke materi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama tadi yaitu sebagai posisi penghukum. Yang kedua posisi sebagai pembuat rasa
bersalah. Dan yang ketiga posisi sebagai apa? Benar. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi tersebut mungkin Bapak dan Ibu kita itu pernah mengalaminya. Semuanya pernah mengalami. Namun yang paling dominan yang saya pribadi rasakan itu sebagai pembuku rata-rata. Sehingga banyak kejadian di kita kalau kita sudah menegur atau menegur salah satu siswa kita atau memberikan peringatan, maka yang timbul bukan kesadaran bagi siswa tapi rasa dendam, gitu. Yang mana akhirnya bisa saja merembet kemana-mana. Contoh motor kepleset, ayunan ayah sepatu nak guru dan ayah itu dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena tadi mungkin ketika kita menjadi seorang guru, kita itu tidak bisa memahami bagaimana cara kita memberikan suatu pemahaman terhadap siswa yang melakukan suatu kesalahan, gitu ya teman-teman Ibu. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi silakan kita refleksikan dan kita perbaiki. Dan yang lebih baik itu berada dalam posisi manajer, yang mana kita itu di situ memberikan suatu kesadaran kepada peserta didik dan menjadikan dari suatu kesalahan itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Selanjutnya di sini segitiga restitusi. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi yang mana kita pahami apa sih itu restitusi. Jadi restitusi itu secara sederhana cara untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan, gitu ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contoh, mungkin kita di sekolah pernah mendapatkan beberapa kasus siswa yang saling bertengkar. Misalkan, katakanlah siswa A dan siswa B itu bertengkar. Mereka itu ataupun merebutkan sesuatu benda yang ada di kelas sehingga mereka bertengkar. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, maka yang lebih baik kita harus menerapkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga ini sebetulnya tadi sudah digambarkan dalam posisi manajer. Jadi otomatis posisi kontrol sebagai manajer itu akan menerapkan segitiga restitusi seperti contoh Naren tadi, ya. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi maksudnya itu kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Contoh seperti tadi, kenapa kamu itu terlambat sekolah? Karena ini misalkan alasan. Nah, tujuan daripada itu disebutnya dengan menanyakan identitas, yang mana nantinya dari kesalahan itu digeser menjadi sebuah kegagalan itu menjadi sebuah kesuksesan. Jadi kita tidak langsung dasar maneman ngedorong karena ideologi. Nah, tidak langsung seperti itu, tapi nanti kita itu akan mengarahkan mereka ke arah identitas yang sukses ke depan. Itu memvalidasi identitas itu identiknya dengan bagaimana cara kita menanyakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Menstabilkan identitas masih sama dan seterusnya. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Nah, maksudnya apa? Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Maksudnya yang disebut dengan validasi
jalan yang salah, kita itu tidak semestinya langsung menyalahkan peserta didik. Karena tadi setiap yang dilakukan oleh seseorang karena itu mempunyai tujuan, yang mana tujuan itu untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia. Makanya kenapa siswa kita melakukan hal seperti itu? Mungkin karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu ini adanya dalam segitiga restitusi bagian validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, maksudnya menanyakan keyakinan seperti tadi, kalau kamu tahu itu suatu kesalahan, terus alasan kamu telah berangkat ke sekolah itu karena tidak ada yang membantukan, maka apa yang akan kamu lakukan? Itu tadi, Naren mencoba untuk menyalahkan harapnya itu lebih awal. Sehingga dari situ kita belajar yang tadinya Naren itu melakukan sebuah kesalahan, dia menyadari dan dia siap untuk memperbaiki dengan tadi salah satu contohnya dengan dia itu melakukan sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kalau anak kita lakukan dengan posisi kita sebagai manajer, nantinya anaknya itu akan lebih mandiri, tidak akan ada ketergantungan kepada guru, orang tua, tidak akan ada rasa menyesal, bersalah ataupun tidak diterima dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, walaupun ini semua susah untuk kita lakukan, tapi kita coba berangkat dari diri kita sendiri. Seperti tadi di awal saya katakan, ketika kita ingin menciptakan suatu peserta didik yang berkarakter dan budi pekerti baik, maka perbaiki dulu diri kita sebagai seorang pendidik. Tunjukkan dulu kedisiplinan kita, tunjukkan perilaku, ucap dan tingkah laku kita, agar nantinya menjadi sebuah contoh yang baik bagi peserta didik. Karena yang dibutuhkan oleh peserta didik bukan hanya omongan dari seorang guru saja, tapi yang paling kontras itu adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang pendidik. Banyak kan muridnya bercerita seperti kebaik nih kalau dia dapat lagi pas itu kebaik orang mungkin dapat lagi pas itu. Nah, jadi akhirnya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin cukup sekian dan terima kasih. Demikian semoga dapat menginspirasi akhir kata semoga tergerak, bekas bergerak dan menggerakkan. Namun sebelum ini semua ditutup, kan tadi kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia, terus membahas juga tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi itu digunakan dalam posisi manajer. Di sini ada tantangan dan solusi. Mungkin Bapak dan Ibu di sekolahnya masing-masing itu banyak sekali tantangan yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi kesimpulan hari ini, ketika kita ingin menciptakan suatu budaya positif, maka kuasailah ketiga prinsip tadi: prinsip kebutuhan dasar manusia, prinsip posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Maka nanti akan tercipta suatu budaya yang positif. Untuk keyakinan kelas, Bapak dan Ibu mungkin sudah memahami keyakinan kelas itu yaitu tadi kita membuat suatu peraturan yang disepakati bersama, tapi dengan menggunakan kalimat yang positif, gitu ya, bukan dengan kalimat yang negatif. Kalau misalkan nanti perlu ada materinya, karena namanya juga diseminasi, gitu ya. Diseminasi itu hanya menyampaikan sebagian dari pemahaman saja, gitu ya, karena kelihatan Bapak dan Ibu sudah mendengarkan saya. Di sini ada stick note, silakan Bapak dan Ibu nanti mendapatkan 2 stick note. Satu stick note ini ditulis di sini di atasnya itu nama, berarti yang pertama itu tentang tantangan apa yang dihadapi di sekolah Bapak dan Ibu. Lalu yang keduanya solusinya bagaimana? Kalau misalkan tantangan saya sebagai wali kelas masih banyak siswa yang ketika belajar itu tidak kondusif
solusinya saya akan menerapkan tentang kesepakatan kelas gitu ya, atau sebagainya. Itu tergantung dengan tantangan atau masalah yang kita hadapi. Ini menjadi nantinya bahan refleksi kita sehingga kita nanti mendapatkan sebuah solusi. Yang kedua, tolong saya mohon untuk masuk dulu, kita isi dulu tentang tantangan dan solusi. Habis itu kita foto bersama dan penutupan ditutup dengan makan bersama. Setelah makan bersama baru doa. Sekali lagi buat stick note yang pertama itu tantangan. Tantangan itu apa? Masalah apa yang dihadapi ya? Baik di kelas kita atau di lingkungan sekolah. Oh, bisa yang masih ada siswa yang bandel ketika belajar cici gitu dan sebagainya. Berarti solusinya harus apa? Gitu ya. Solusinya misalkan saya akan memahami atau mencari tahu kebutuhan dasar apa yang harus dipahami. Dan nanti ditempel ya. Ketika menempelnya Bu Resti tolong didokumentasikan untuk bahan bahan. Kalau UKS misalkan tantangannya saya belum bisa membuat kesejahteraan kaget. Lalu solusinya apa? Banyak uang, fasilitasi. Ayo Pak Asep, untuk kegelan kan tadi tangan Pak. Hasilnya hanya tantangan.
Yang boleh semangat. Coba deh. Oke, Bapak dan Ibu yang sudah menempelkan lanjut makan. Lanjut isi link pakai. Di grup PPG Kertasari lebetan kita lipat lainnya untuk menurunkan di kalau menghapus bukan balik ke pabrik itu dia lipatnya feedback nah tapi yang naskor ya motor visual yang bersangkutan dengan pembelajaran tadi ibu saya baca Pak, baca di motor Pak. Cantiknya UKS. Itu pasti itu saya. Amin. Ya. Yes. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu yang telah memberikan waktunya atau kesempatannya untuk menghadiri acara ini. Untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Ingat Bapak dan Ibu jangan dulu pulang karena sudah ada pesanan 25 bungkus nasi goreng. Jangan dulu pulang karena kalau tidak diberikan siapa yang makan? Pilih sama bodas ya, sama bodas. Ayo dipotong bersama di luar Pak. Gara-gara Pak.